Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Chelsea Zahra dengan NIM 121220112 dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Di sini dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik di semester genap tahun 2022-2023. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu ether, terus sifat-sifat ether dan lain sebagainya. Ether merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus O atau gugus alkoksi. Senyawa ether dapat membentuk ikatan hidrogen seperti senyawa lainnya yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, dan senyawa gugus amina. Dengan senyawa gugus amina, ether siklik mudah larut dalam air daripada ether lantai terbuka. Contohnya itu tetrahidran furan. Ether dalam sistem IUPAC disebut alkoksimetana. Penamaannya dengan memberi nama alkoksi pada gugus etil terkecil yang terikat pada atom oksigen OR dan nama alkana pada gugus alkil yang lebih besar selaku rantai imut. Sifat-sifat fisika yang dimiliki oleh ether yaitu dimentil ether itu berbentuk gas pada temperatur kamar, dan ether sederhana lainnya berbentuk cairan yang mudah menguap. Titik-titik dan titik leleh itu ether memiliki titik-titik dan titik leleh lebih rendah daripada alkohol yang bersesuaian. Hal ini karena tidak adanya ikatan hidrogen pada ether. Untuk kelarutannya, ether sukar larut dalam air. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena molekul air itu tidak begitu polar. Dalam laboratorium, ether sering dipakai sebagai pelarut senyawa non-polar seperti lemak dan damar. Dan pada daya hantar listrik, alkohol maupun ether merupakan senyawa non-elektron. Untuk sifat-sifat kimia yang dimiliki oleh ether itu dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, atau gugus amina. Antara molekul ether hanya ada pada ikatan van der Waals. Dalam kepolarannya, molekul ether tidak begitu polar sehingga kelarutan dalam air itu sedikit. Selanjutnya itu ada kereaktifan. Ether itu sangat tidak reaktif, tahan terhadap pengoksidasi atau pereduksi asam-asam encer dan basa. Ether mudah terbakar dengan adanya oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air. Ether ini juga dapat dibuat dengan sintesis ether Williamson, yaitu reaksi antara alkil halida dengan suatu alkoksida. Seperti alkil halida plus alkoksida itu menghasilkan ether dengan senyawa lainnya. Serta kegunaan ether itu dapat digunakan dalam laboratorium, itu dapat digunakan sebagai pelarut senyawa non-polar seperti lemak dan damar. Terus selanjutnya juga ada senyawa terpenting dari ether adalah dietil ether yang dikenal sebagai ether. Dietil ether digunakan sebagai pelarut dan obat bius anestesi. Di sini saya akan mereview kembali jurnal yang telah saya baca mengenai tadi ether itu. Nah, dengan judul mengenai Chief Base Complex containing crown ether rings, immobile list also MCM41 matrix as heterogeneous catalysis for oxidation of alkanes. Ini artikel jurnal ini ditulis oleh Behron Maleki, Reza Sandaros, dan Sahar Payman dalam jurnal Helium. Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya 6 katalis MnL1 sampai MnL6 yang mengandung 2 cincin mahkota ether dan analognya ditukung pada substrat heterogen MCM41 disintesis dan dikarakterisasi.
Di sini campuran molekul oksigen sebagai antioksidan dan katalis ini digunakan untuk oksidasi stirena. Sebagai hasil umum, katalis yang didukung menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan analog yang tidak didukung. Di sisi lain, spesies pendukung selain dapat didaur ulang, tidak memerlukan basa aksial dan zat reduksi. Di sini kita mengenal dulu apa ether mahkota dan lain sebagainya ya. Di sini ether mahkota cocok untuk mengumpulkan kelompok inang yang paling terkenal karena kompleks fungsionalnya menawarkan aplikasi yang efisien. Fitur luar biasa terbaik dari ether mahkota ini adalah untuk kemampuannya untuk berkoordinasi secara selektif dengan tamu ionik seperti kation unsur logam golongan pertama dan kedua dalam tabel periodik. Lubang ether mahkota yang berbeda dapat berkoordinasi secara selektif dengan kation tertentu. Di sini MCM41 memiliki susunan saluran linier heksagonal seragam yang terbuat dari matriks silika mirip dengan sarang lebah. Bentuknya mirip dengan sarang lebah. Jadi biasanya bahan-bahan ini disintesis oleh surfaktan silika yang dirakit sendiri, di mana spesies anorganik dipadatkan untuk membentuk komposit yang disusun secara mesoskopik. Bahan MCM41 telah digunakan sebagai inang terus untuk reaksi transfer elektron dengan lapisan curah, dan polimer konduktif dan kompleks logam sebagai inangnya. Nah, juga bahan ini juga telah menemukan banyak aplikasi di berbagai bidang seperti absorpsi, pertukaran ion, katalisis, dan penginderaan. Oksidasi senyawa kimia itu apa sih? Jadi oksidasi senyawa kimia itu merupakan salah satu transformasi paling signifikan dalam kimia organik, di mana bahan bernilai rendah diubah menjadi bahan kimia dan industri yang berharga. Seperti oksidasi alkena menjadi epoksida yang telah mendapatkan banyak perhatian ya dalam beberapa dekade terakhir di bidang reaksi karena kompleksitas logam transisi. Enzim alami dapat menghambat dan oksidasi selektif dalam kondisi yang lebih ringan. Nah, situs akhir enzim ini memiliki kompleks logam yang dapat mengaktifkan molekul oksigen untuk reaksi oksidasi dan mengandung logam seperti tembaga, besi, mangan, dan kobalt dalam strukturnya. Banyak kompleks logam menengah dapat bertindak mirip dengan enzim yang mengaktifkan molekul oksigen. Jadi, oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir, upaya untuk menggunakan kompleks logam perantara untuk mengaktifkan oksigen dan hidrogen peroksida telah meningkat. Jadi dengan sejalannya dengan kimia porfin, reaksi katalitik serupa dilakukan oleh berbagai kompleks logam transisi termasuk kompleks basa Schiff yang dianggap tidak mahal, mudah disintesis, dan stabil secara kimia dan termal. Saat ini, salah satu topik yang menarik adalah penggunaan kompleks basa Schiff dengan cincin mahkota ether yang digunakan dalam oksidasi berbagai senyawa organik. Jika dengan pusat logam transisi di rongga ether mahkota, kation keras mengganggu sifat pengikatan oksigen dari pusat logam yang meningkat secara efisien katalitiknya dibandingkan dengan katalis tanpa mahkota ether. Jadi kompleks basa mangan Schiff homogen
memiliki kinerja katalitik yang sangat baik untuk epoxidasi olefin pada fase homogen. Nah, jadi karena sulit dipisahkan dan didaur ulang, mereka biasanya dilumpuhkan dengan penyangga yang kokoh. Serta di antara jenis mineral pendukung, bahan MCN41 sangat cocok. Kenapa sangat cocok? Itu karena luas permukaannya itu besar, dispensasi ukuran pori yang seragam, dan adanya gugus silanol konsentrasi tinggi yang memungkinkan ikatan kovalen kompleks logam. Jadi di sini ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk melumpuhkan rangkaian CIF tersebut yang heterogen pada berbagai penyangga. Nah, jadi ikatan kovalen yang terbentuk antara kompleks base CIF dan substrat yang menghasilkan katalis dengan lebih tahan terhadap pencucian selama reaksi katalitik. Nah, jadi lebih tepatnya tuh di antara teknik yang diusulkan ini. Dalam karya ini kami melaporkan sintesis, karakterisasi, dan aplikasi katalis CIF basa MnL1 sampai MnL6, termasuk 2 cincin mahkota ether dan katalis amobil pada MCN41 dengan 3 aminol propil trimethylsilane sebagai katalis heterogen. MnL1 MCN41 strip MnL5 MCN41 dalam reaksi epoksidasi di sekitar molekul oksigen sebagai oksidan. Selanjutnya, untuk percobaan bahan kimia dan berlarut dibeli oleh Merck dan Fuka, kompleks MnL7 dan 113-CNMR klorida dan kompleks aptes MCN41 disiapkan menurut Sharp and Baliza. Spektrumnya direkam dengan spektrometer Bruker-Avench 3600. Analisis XRD digunakan pada suhu kamar pada instrumen Rigaku NEMAX 3 VC. Analisis ICP dilakukan dengan Perkin-Elmer ICP Optima 3000. Spektra FTIR direkam menggunakan Zimatsu model 8201 PC. Ya, spektrum UV vis direkam pada Zimatsu model 2501 PC. Di sini juga ada berbagai macam metode, dimulai dari metode umum sintesis ligan, metode umum sintesis kompleks homogen, terus ada sintesis MCN41, terus ada juga sintesis aptes MCN41, terus ada juga metode umum sintesis untuk sintesis kompleks heterogen MnL1. Terus di sini juga ada identifikasi MnL1 sampai MnL6 homogen dan MnL1 heterogen. Terus juga ada oksidasi dengan katalis homogen MnL1 sampai MnL6. Terus juga ada oksidasi oleh katalis pendukung. Terus ada zat spektral untuk senyawa yang representatif. Terus juga di sini juga ada data-data yang telah dihasilkan dan kesimpulan yang kita bahas. Di sini dari yang pertama ini metode umum sintesis ligan H2L1 sampai H2L6. Jadi 4 formil 5 hidroksibenzo terus 15 mahkota 5 sebanyak 10 milimol dilarutkan dalam 20 ml ether oksida
Kemudian ditambahkan 5 ml diamin dan sedikit asam formal. Campuran-campuran itu direfleks selama 24-48 jam. Ya, itu sekitar 1-2 hari ya. Terus selanjutnya itu produk disaring, dicuci dengan etanol dingin atau dietil ether dan dimurnikan dengan rekristalisasi dalam etanol. Dalam kimia, rekristalisasi itu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan zat kimia. Dengan melarutkan baik pengotor dan senyawa dalam pelarut yang sesuai, baik senyawa yang diinginkan pengotor bisa dikeluarkan dari larutan, meninggalkan yang lain di belakang. Hal ini dinamai bagi kristal yang kerap terbentuk ketika senyawa endapan keluar, atau rekristalisasi dapat merujuk pada pertumbuhan alami dari kristal es yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil. Jadi di sini tuh rekristalisasi itu besar suhunya itu adalah setengah sampai sepertiga dari suhu logam. Banyak hal yang menentukan keberhasilan rekristalisasi, diantara yaitu kecocokannya pelarut. Nah, jadi tuh di sini ada perlu usaha khusus untuk menentukan pelarut yang baik untuk digunakan dalam rekristalisasi tersebut. Nah, rekristalisasi tersebut terjadi pada saat suatu spesies mendapatkan perlakuan panas. Nah, jadi udah dikristalisasikan, terus ligan H2L1, ini ada ligan H2L1, ligan H2L2, terus sampai ligan H2O6. Kalian bisa lihat di gambar ini. Di sini juga ada metode umum sintesis kompleks homogen MnL1 sampai MnL6. Jadi di sini 1,1 milimol ligan dan 1 milimol Mn mangan klorida diaduk dalam 15 ml etanol di bawah gas nitrogen pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah mendinginkan campuran, di sini juga MnL1 sampai MnL6 dipisahkan dengan penyaringan dan dimurnikan dengan metode rekristalisasi dalam pelarut etanol. Jadi di sini juga ada sintesis MCM41. Jadi TeOS sebanyak 50 gram itu sebagai sumber silika, lalu ditambahkan ke polietilen sebanyak 1 liter. Nah, air sebanyak 417,5 gram dan amoniak 268,5 gram dan CTAB 10,5 gram itu sebagai surfaktan. Jadi campuran tadi itu diaduk selama kurang lebih 35 menit selama 90 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Berarti dalam waktu 97 jam itu tuh waktu yang diperlukan tuh lebih dari 3 hari ya. Dari 3 hari. Produk itu disaring, terus lalu dicuci dengan etanol dingin, dikeringkan di udara dan dikalsinasi selama 5 jam pada suhu 550 derajat Celcius. Jadi tuh istilah kalsinasi itu memiliki makna ya yang berbeda-beda. Jadi di dalam IPAC mendefinisikan bahwa kalsinasi sebagai pemanas hingga mencapai suhu yang tinggi di tengah-tengah udara ataupun oksigen. Namun istilah kalsinasi juga digunakan untuk mengacu kepada proses pemanasan biji atau benda padat lainnya tanpa adanya atau hanya dengan sangat sedikit pasokan udara atau oksigen untuk melakukan dekomposisi termal. Jadi sementara itu juga kalsiner adalah tabung baja yang mengalami rotasi di dalam tungku yang dipanaskan dan melakukan pemrosesan suhu tinggi secara tidak langsung. Itu di antara suhu 550 derajat sampai 1150 derajat ya, atau dalam Fahrenheit itu suhunya tuh suhu 1000 sampai 2100
derajat Fahrenheit dengan kondisi udara yang dikendalikan. Di sini juga ada gambar ya, gambar dari spektra IR ligand dengan katalis. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah hubungan wave number dan transmittance dalam persen serta dalam sentimeter kubik. Dalam sintesis aptase MCM41 itu ada aptase sebanyak 10 gram dan MCM41 sebanyak 2 gram di dalam 200 ml toluena diaduk pada suhu 110 derajat Celcius selama 20 jam. Kemudian aptase MCM41 ini hasil sintesisnya itu dicuci dengan etanol lalu dikeringkan. Terus ada lagi metode umum sintesis kompleks heterogen MnL1 MCN41 sampai MnL5 MCN41. Jadi di sini ada 8 milimol ya. Ada 8 milimol kompleks yang diinginkan ditambahkan dengan ke 50 ml toluena kering. 2 gram aptase MCM41 ini dalam 50 ml toluena kering ditambahkan ke dalam campuran dan diaduk dengan kuat pada suhu refleks selama 8 jam. Campuran ini dikeringkan lalu disaring. Campuran etanol atau asetronitil 1:1 dipilih sebagai pelarut soklat. Jadi residu ini dicuci dengan itu selama 1 harian ya, 24 jam itu untuk menghilangkan ligan dan katalis yang terabsorpsi pada permukaan pendukung. Endapan itu juga diaduk selama 24 jam lagi dalam larutan KCl dengan konsentrasi 0,01 molar untuk menghilangkan ion logam yang tidak terkoordinasi. Jadi endapan yang dihasilkan kemudian lalu dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius di bawah atmosfer sekitar untuk mendapatkan kompleks heterogen. Jadi di sini dapat diidentifikasi katalis MnL1 sampai MnL6 dan MnL1 heterogen pada MCM41 sampai MCN45 MCN41 ya. Jadi di sini ligan dan katalis itu memiliki tampilan yang mirip dengan spektrum FTIR. Jadi satu-satunya hal yang berbeda adalah getaran peregangan C ikatan N yang muncul di wilayah itu, dan tetapi dalam kasus ligan getaran ini muncul di wilayah 15-20 cm. Selain itu, vibrasi peregangan OH dalam spektrum IR dari katalis homogen dihilangkan. Tetapi dalam katalis heterogen yang telah digantikan oleh vibrasi ulur OH sesuai dengan MCN41. Juga di sini ada gambar pola XRT MCN41 dan kompleks amobilnya tersebut. Di dalam gambar ini itu menunjukkan ya titik puncak tertinggi itu pada sekitaran 3-4. Jadi itu puncaknya tertinggi itu ada menunjukkan grafiknya itu melonjak dengan tinggi dan mengalami penurunan juga terus stabil gitu. Jadi grafiknya ini tuh dari yang naik hingga ke puncak. Habis itu setelah sampai di puncak di antara 3-4 itu kemudian turun dan stabil sampai ke 12.
Di sini juga ada komposisi unsur katalis ya. Di sini ada berbagai sampel seperti MCM41, Aptes MCM41, terus ada MNL1, MNL2, MNL3, MNL4, MNL5, MNL6, terus juga ada MNL1, MCM41, MNL2, MCM41 hingga MNL5, MCM41. Ini terdapat unsur kalsium, natrium, dan lain sebagainya ya. Di sini tuh berbeda-beda, ditentukan juga oleh analisis CHN serta ditentukan oleh analisis ICP. Pada tabel 2 ini juga ada karakterisasi spektral katalis homogen dan heterogen. Di sini juga ada sampel. Ini sampel yang diambil itu adalah MNL1, MNL2, MNL3 sampai MNL6, serta juga ada MNL1, MCM41 sampai MNL5, MCM41. Ini data spektroskopisnya dalam satuan nanometer. Itu dari MNL1 sampai MNL5 MCM41 itu berbeda-beda, jadi nggak dapat ditentukan berdasar nggak dapat ditentukan ini grafiknya menaik atau menurun gitu. Jadi di sini ada gambar ketiga itu spektra UV vis kompleks MNL1 dan kompleks MNL1 MCM41. Di sini juga menunjukkan kompleks 1 memiliki puncak sekitar 0,8 serta grafiknya itu muncak terus turun lagi. Jadi juga di kompleks 2 itu juga ada grafik itu yang naik turun ya, dan ini titik terendahnya itu ada di sekitar 400 sampai 500. Terus juga di gambar ini juga ada nih spektra UV vis kompleks MNL2 dan kompleks MNL2 MCM41. Itu juga sama nih, kurang lebihnya itu memiliki titik puncak. Kompleks satunya itu memiliki titik puncak di antara 300 sampai 400 dan titik terendahnya itu sekitaran 400 sampai 500. Begitu pula spektra UV vis kompleks MNL3 dan kompleks MNL3 MCM41. Seperti ini. Jadi di sini spektrum FTIR dari katalis homogen pita di wilayah 450 sampai 650 cm oksigen, dan ini disebabkan oleh koordinasi fenolik yang berhasil nitrogen azometin dengan logam transisi. Jadi dalam kompleks yang distabilkan, pita kompleks homogen terlihat jelas kecuali di daerah 450 sampai 650 ya, serta di 900 sampai 1200 cm yang tumpang tindih dengan tulang belakang skilika. Jadi di sini juga ada pola analisis XRD pada katalis MCM41 itu baru menunjukkan puncak yang kuat D100 dan puncak 2-nya yang jauh lebih lemah D110 dan D200. Di kompleks yang didukung masih ada puncak yang kuat karena susunan pori heksagonal dari bahan induk utuh D100. Juga penurunan intensitas puncak ini D100 dibandingkan dengan MCM41 dan penghapusan
puncak D110 dan D200 dapat dikaitkan dengan pengurangan pesanan lokal. Juga analisis CHN dan ICP mengakui pembentukan kompleks 1:1 antara MN mangan dan ligan seperti ditunjukkan pada tabel 1 ya. Menurut jenis ligan, transisi DD menunjukkan serapan khusus pada 352 sampai 390 nanometer dengan serapan luas pada 530 sampai 609 nanometer. Kompleks terdukung dan kompleks tak terdukung memiliki spektrum UV yang hampir sama. Dapat ditunjukkan gambar 3 sampai gambar 7 tadi. Di sini juga ada gambar spektra UV vis kompleks MNL4 dan kompleks MNL4 MCM41. Terus juga ada spektra UV vis kompleks MNL5 dan kompleks MNL5 MCM41. Di sini juga terdapat oksidasi dengan katalis homogen MnL1 sampai MnL6. Seperti metode yang dilaporkan untuk oksidasi alkena dan kompleks mangan porfirin, stirena dan alkena lainnya juga teroksidasi. Untuk tujuan ini, piridin 0,1 milimol, terus stirena 0,5 milimol, dan zinc 0,5 milimol sebagai zat pereduksi dalam 10 mili campuran asetonitril dan diklorometana. Itu 9:95 V/V sebanyak 0,01 milimol katalis dan garam alkali nitrat sebanyak 0,01 milimol jika perlu ditambahkan ke dalam campuran reaksi tersebut. Nah, campuran reaksi itu diaduk pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 bar oksigen selama setengah jam, kemudian ditambahkan zat hidrogenasi CH3CO3H itu sebanyak 0,86 ml diaduk selama waktu yang diperlukan. Jadi setelah menghilangkan pelarut, campuran dilewatkan melalui kromatografi kolom untuk menghasilkan produk-produk yang murni. Identifikasi dilakukan dengan analisis HCNMR. Nah, selanjutnya juga terdapat oksidasi oleh katalis pendukung MnL1 MCM41 sampai MnL5 MCN41. 0,01 milimol katalis dan 0,01 milimol garam lokal alkali jika diperlukan dalam campuran asetronitil dan diklorometana 10 ml 9,5:0,5 itu diaduk selama 1 jam. Terus kemudian stirena 0,5 milimol zat pereduksi jika diperlukan dan piridin 0,1 milimol jika perlu itu ditambahkan dan diaduk selama setengah jam. Pada langkah selanjutnya ini zat protonasi itu yaitu CH3CO3H sebanyak 0,86 ml ditambahkan dan campuran reaksi diaduk selama waktu yang diperlukan. Untuk terakhir, katalis itu dipisah melalui proses filtrasi dan dicuci oleh diklorometana untuk persiapan penggunaan kembali. Jadi ini metode filtrasi itu merupakan pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan ataupun septum di atasnya padatan yang akan terendapkan. Jadi rentang penyaringan pada industri mulai dari penyaringan sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Jadi itu untuk memisahkan cairan atau aliran yang lolos dari jaringan mungkin aja cairan padatan
atau keduanya. Merupakan pemisahan cairan pada padatan juga. Tuh habis itu setelah menghilangkan pelarut ya, itu campuran dilewatkan melalui kromatografi kolom untuk mendapatkan produk yang murni. Nah, identifikasi ini dilakukan dengan analisis HCNMR. Di sini juga terdapat beberapa data spektral untuk senyawa yang representatif. Itu juga dapat dilihat pada untuk hasil yang diperoleh ya dari susunan cincin ether mahkota yang unik karena penempatan gugus hidrofobik etilen di bagian luar cincin, dan di sini juga terdapat tabel perbandingan kinerja katalis MnL1 sampai MnL7 pada eksosidasi stirena. Di sini juga terdapat katalisatornya itu MnL1 sampai MnL7, tapi di dalam MnL7 itu tanpa cincin mahkota ether. Itu memiliki nilai yield pada MnL1 itu sebanyak 10 gram, terus meningkat sampai MnL4 itu sebanyak MnL3 sebanyak 29. Pada MnL4 sampai MnL5 itu yieldnya tuh berubah, tidak konstan ya. Maksudnya tuh jadi ada yang naik, ada yang turun. Itu dalam rentang waktu juga yang berbeda-beda. Jadi hasil yang diperoleh yieldnya juga berbeda-beda. Ada yang mulai dari 2 jam, 4 jam, 6 jam, 15 jam, hingga 18 jam. Jadi kondisi reaksi 1 kali 102 milimol katalis, 0,5 milimol zinc, 0,5 milimol stirena, 10 cc asetonitrit diklorometana, 9,5 penilima V per V pada 25 derajat Celcius, tekanan 1 bar O2. Pada tabel 4 ini terdapat pengaruh basa piritin terhadap efisiensi katalis MnL1 sampai MnL6 pada eksosidasi stirena menggunakan katalisator 6 katalisator yaitu MnL1 sampai MnL6 dengan waktu-waktu yang berbeda-beda dan menghasilkan yield yang berbeda-beda. Di sini dapat dilihat pada waktu 20 jam itu terdapat yield 2% saja dibandingkan dengan katalisator yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa yield yang dihasilkan lebih kecil itu ketika waktu yang diperlukan itu lebih besar. Di sini juga ada waktu mulai dari 1 jam, 3 jam, 4 jam hingga 20 jam itu memiliki yield yang berbeda-beda. Walaupun waktunya sama juga memiliki yield berbeda-beda, tapi di sini semakin waktunya banyak maka nilai yieldnya semakin sedikit. Seperti itu. Dan dalam kondisi reaksi ini 1,0 milimol piritin 1 kali 102 milimol katalis, 0,5 milimol zinc, 0,5 milimol stirena, terus ada 10 cc asetonitrit diklorometana, 9,5 banding 5 V per V, tekanan 1 bar O2. Di sini juga terdapat tabel pengaruh garam alkali yang berbeda-beda terhadap efisiensi katalis yang digunakan dalam oksidasi stirena. Kalian bisa lihat di sini ada katalisatornya itu ada 3, itu ada kalium nitrat, ada natrium nitrat, dan litium nitrat.
dengan MnL1, MnL2, MnL3 sampai MnL6 ya. Ini kondisi selebihnya terdapat mirip pada tabel 3. Oke, di sini juga atom oksigen di dalam cincin telah memberikan karakteristik khusus pada kelompok senyawa ini. Selain itu juga salen yang mengandung eter mahkota selain dapat berikatan dengan logam transisi melalui atom N2O2 juga dapat menjadi kompleks dengan kation logam keras melalui atom oksigen dan eter mahkota. Penempatan kompleks yang dihasilkan dari penceratan kation logam keras di dekat logam pusat kompleks mengubah sifat ikatan antara logam transisi dan molekul oksigen. Oke, menurut penelitian terbaru ditemukan bahwa kompleks basa Schiff dengan cincin eter mahkota memiliki kemampuan lebih untuk mengaktifkan oksigen dan oksidasi katalitik. Menurut penelitian terbaru ditemukan bahwa kompleks basa Schiff dengan cincin eter mahkota memiliki kemampuan lebih untuk mengaktifkan oksigen dan oksidasi katalitik. Jadi perhitungan antara kompleks eter basa Schiff dibandingkan dengan kompleks basa Schiff yang tanpa mahkota, dan ini bisa menunjukkan bahwasannya kompleks eter mahkota ini lebih mampu untuk mengaktifkan oksigen. Kemampuan untuk mengaktifkan oksigen pada eter mahkota ini besar dibandingkan tanpa mahkota. Jadi menurut hal di atas, 6 katalis basa Schiff berbasis mangan yang mengandung cincin benzo 15 krom 5 MnL1, MnL6 disintesis dan digunakan dengan adanya oksigen untuk oksidasi stirena. Juga ada tabel 2 MB61 untuk memeriksa kemungkinan efek cincin mahkota pada aktivasi katalis yang disiapkan. Campuran katalis 15 mahkota 5 dan MnL7 yang tidak memiliki cincin eter mahkota digunakan bersama dengan katalis lainnya untuk proses oksidasi. Oke. Di sini meskipun tidak ada kompleks yang digunakan bekerja dengan baik, kompleks yang melekat pada cincin mahkota eter itu kecuali kompleks MnL6 tampil lebih baik daripada campuran eter mahkota dan MnL7 yang kompleks tanpa eter mahkota tersebut. Tampaknya peroksimetal MnOOH atau eksometalik MnO adalah spesies yang aktif secara katalitik yang terjadi dari MnO2 dengan adanya asam. Efek hidrofobik dari Markosikus eter mahkota tidak hanya berkontribusi pada pembentukan MnO2 dan pembentukan selanjutnya dari spesies yang aktif secara katalitik MnOO atau MnOOH, tetapi juga kemacetan spasial yang dihasilkan oleh oksidasi panas. Spesies yang aktif secara katalitik menjadi oksidimer dan mencegahnya dinonaktifkan. Di antaranya katalis mahkota eter, katalis MnL3 dan MnL4 lebih efisien. Tampaknya ada kelebihan nitrogen dalam struktur katalis ini dan koordinasinya dengan logam pusat kompleks meningkatkan kekuatan pendonor elektron logam untuk mengaktifkan oksigen. Di sini juga perlu dicatat ya, bahwasanya efek sterik yang disebabkan oleh cincin sikloheksil dalam katalis MnL6 mungkin mengurangi akses prekursor ke dalam logam kompleks karena efisiensi katalis ini sangat rendah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi katalis dalam mengaktifkan oksigen, piridin ini digunakan sebagai basa aksial. Kenapa digunakan sebagai basa aksial? Apakah ada alasan lain untuk digunakan sebagai basa aksial? Jadi di sini
Pyridin digunakan sebagai basa aksial itu karena menempatkan basa pyridin pada posisi aksial katalik tidak hanya meningkatkan kekuatan donor elektron dari katalis, tetapi juga sebagai mencegah pembentukan dari spesies pun ekso yang tidak aktif. Seperti yang diharapkan dengan adanya pyridin, efisiensi semua katalis yang disiapkan kecuali MnL6 meningkat. Kehadiran dan atom nitrogen bertambahan dalam struktur ligan MnL3 dan MnL4 membutuhkan katalis. Perannya dalam basis aksial internal. Sebagian besar telah memenuhi ini untuk basa aksial eksternal sebagai pyridin. Oleh karena itu, keberadaan basa ini kurang berpengaruh ya pada efisiensi katalis ini. Jadi untuk mengetahui pengaruh peningkatan garam basa terhadap kinerja katalis, itu garam kalium nitrat, garam natrium nitrat, dan litium nitrat ditambahkan ke dalam reaksi oksidasi stirena. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan kondisi yang telah ditetapkan. Kalian bisa lihat di tabel 5. Seperti ditunjukkan pada keberadaan kalium plus dan lithium plus, ini memiliki hampir tidak berpengaruh pada kinerja katalis MnL1 sampai MnL6. Sedangkan kehadiran natrium meningkat efisiensi semua katalis kecuali pada MnL6. Tampaknya ukuran natrium terlalu kecil dan ukuran katium itu terlalu besar untuk muat dalam rongga-rongga benzo 15 kron 5 untuk dijebak. Sebaliknya, natrium sangat cocok dengan ukuran lubang benzo 15 kron 5 sebagai hasil kompleksasi natrium plus dengan benzo 15 kron 5 dan kedekatannya dengan pusat logam kompleks yang mengubah sifat markosiklik di sekitar pusat-pusat ini. Ini meningkatkan pembentukan dan stabilitas spesies mangan O2 dan mangan O atau MnOOH. Jadi meskipun adanya cincin ether mahkota pada katalis MnL1 sampai MnL6, tetapi sistem katalinya hanya menunjukkan efisiensi moderat oleh zinc. Zat produksi menambah basa aksial dan garam lokal akalik ke dalam reaksi. Di sini juga terdapat tabel 6, yaitu merupakan perbandingan kinerja katalik pendukung. Itu ada MnL1 MCM41 sampai MnL5 MCM41 dalam epoksidasi stirena. Di sini juga ada pintu masuknya, terus ada katalisatornya. Jadi katalisatornya ini ada MnL1 dengan pintu masuk sebanyak 4, MnL2 pintu masuknya cuma 1, MnL3 pintu masuknya ada 4, MnL4 pintu masuknya ada 1, dan MnL5 pintu masuknya ada 4 dengan waktu 1 jam, kecuali pada MnL5 itu waktunya 11 jam dan memiliki hasil persenan sekitar 50-70%. Seperti itu. Jadi juga terdapat gambar kemungkinan mekanisme epoksidasi oleh katalis mangan. Di sini juga terdapat tabel efisiensi MnL3 MCN41 dibandingkan dengan katalis-katalis lainnya. Dengan berbagai macam dengan berbagai macam katalisator seperti kobalt, chief base complex, lantanida karboksilat, terus GDOAC3, sel E. coli rekombinan, C31H19PRO, dan lain sebagainya di antara suhu 60-80 derajat dengan waktu yang berbeda-beda mulai dari 1 jam hingga
24 jam. Itu menghasilkan nilai persenan yang berbeda-beda mulai dari 15 sampai 75, dan persenan ini yang tertinggi itu pada katalisator MnL3 MCN41. Hal ini menunjukkan MnL3 MCN41 itu efisiensi dibandingkan dengan katalis-katalis lainnya. Mungkin tingkat pembentukan yang tinggi dari dimer ekso yang tidak aktif adalah salah satu alasan untuk efisiensi yang rendah ini. Mendukung katalis basa aktif selain mencegah penghancuran katalis ini, dan pembentukan dimer ekso yang tidak aktif juga menghilangkan kebutuhan akan zat pereduksi seperti zinc. Jadi untuk tujuan ini, katalis MnL1 sampai MnL5 didukung pada MCN41 melalui 3 aminol propin tritoxylane untuk menyiapkan katalis heterogen MnL1 MCN41 sampai MnL5 MCN41. Pengaruh basa aksial dan garam alkali pada katalis pendukung diselidiki. Oke, seperti dapat dilihat pada tabel 6, keberadaan basa aksial piridin dan zat pereduksi tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi katalis. Tetapi, penambahan natrium nitrat seperti katalis yang tidak didukung meningkatkan efisiensi katalis yang didukung. Oleh karenanya, katalis pendukung lainnya digunakan dengan adanya natrium nitrat, tidak adanya basa aksial dan zat pereduksi. Jadi meskipun ada perbedaan yang signifikan antara kinerja MnL3 dan MnL4 dibandingkan dengan katalis-katalis lainnya yang tidak didukung, semua katalis pendukung memiliki efisiensi yang kurang lebih sama. Tampaknya adanya nitrogen pendukung dan kinerja yang lebih baik dalam peran basa aksial, menyebabkan semua katalis pendukung tidak memerlukan basa aksial eksternal dan menunjukkan hampir sama. Di sini juga terdapat beberapa tabel oksidasi berbagai alkena menggunakan MnL3 MCN41. Dapat dilihat hasilnya itu bervariasi dengan waktu yang diperlukan itu bervariasi juga. Di sini juga ada dimulai waktunya mulai dari 0,2 jam, 0,3 jam, 1 jam, 3 jam, 8 jam, hingga 25 jam. Dengan memiliki hasil persenan yang berbeda-beda dimulai dari 12, terus ada 32, ada 54, ada 60, terus ada 65, 70, 72, 75, 76, dan lain sebagainya. Selain itu mencegah pembentukan spesies eksodimer yang tidak aktif dan menyebabkan katalis yang didukung bekerja lebih baik dibandingkan dengan spesies yang tidak didukung. Kalian bisa membandingkan dalam tabel 3 sampai 5 dan 5. Jadi sebagai hasil umum, katalis pendukung selain dapat didaur ulang, tidak memerlukan basa aksial dan zat pereduksi, dan berkinerja lebih baik daripada jenis yang tidak didukung. Jadi di sini kemungkinan mekanisme logam okso mangan 2 untuk oksidasi alkena ditunjukkan dalam gambar 10. Seperti ditunjukkan pada gambar 10 ini, mekanisme ini mencakup 2 tahap. Pertama, itu ada oksidasi katalis dengan bantuan zat pengoksidasi, dan tahap selanjutnya juga adalah transfer oksigen ke substrat alkena. Yang perlu disebutkan adalah bahwa spesies eksomangan bertanggung jawab atas oksidasi substrat. Di bagian ini juga, lain dari pekerjaan ini, juga ada kinerja MnL3 MCN41 itu dievaluasi dengan katalis-katalis lainnya yang dilaporkan seperti CO
2-APT SBA15, kompleks basa kobalt stiff, lantanida karboksilat, sel E. coli rekombinan, C31H19BRO, LN2N3NIC2OH, dan lain sebagainya. Itu untuk oksidasi. Untuk oksidasi alkena nomor 7. Seperti yang sudah dijelaskan, di antara katalis yang ditabulasikan, MnL3 MCN41 memiliki hasil terbaik dalam reaksi. Jadi di sini temperatur reaksi dalam pekerjaan ini adalah temperatur ruangan ya, yang lebih ringan dan lebih cocok dibandingkan dengan temperatur yang dilaporkan pada tabel tersebut, tabel 7. Akhirnya mengenai waktu reaksi, katalis sintetik memiliki waktu terpendek untuk melakukan reaksi dalam waktu 1 jam. Selanjutnya di sini juga terdapat katalis MnL3 MCN41 juga digunakan untuk oksidasi alkena lainnya. Seperti dapat dilihat, keberadaan gugus penarik elektron seperti gugus nitro yang terkonjugasi dengan ikatan rangkap mengurangi kecenderungannya untuk teroksidasi. Selain daripada itu, cis alkena bereaksi lebih cepat jika dibandingkan dengan transalkena. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Hal demikian dapat terjadi karena efek sterik dari alkena trans membuat sulit untuk mendekati pusat logam kompleks. Alkena alifatik yang mengandung hidrogen alilik menunjukkan kecenderungannya oksigen minimum. Tampaknya aktivitas rendah ini untuk melakukan reaksi radikal dalam posisi alilik. Di sini juga terdapat gambar kemampuan daur ulang MnL3 MCN41 dalam reaksi oksidasi alkena. Di sini yang pertama persen yieldnya sebanyak 75%. Terus yang kedua 72%, yang ketiga 68%. Dalam grafik ini menunjukkan bahwa semakin lama semakin menurun. Ini katalis ini menunjukkan hasil yang cukup besar tanpa kehilangan yang luar biasa dalam aktivasi kataliknya. Jadi juga terdapat daur ulang katalis ini. Jadi di dalam sistem katalitik penggunaan kembali katalis dan stabilitasnya penting. Untuk tujuan ini, reaksi oksidasi alkena nomor 7 dipilih dalam kondisi optimal. Pada akhirnya, MnL3 MCN41 mudah dikumpulkan dengan penyelingan, terus dapat dicuci dengan diklorometana dan dapat dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius. Itu juga kemudian dapat digunakan kembali dalam beberapa periode-periode. Ya, sebagian hasil katalis ini dapat digunakan kembali untuk setidaknya 3 putaran tanpa perubahan luar biasa pada kinerja katalitiknya. Nah, pada penjelasan yang udah saya paparkan, bahwasanya hal ini dapat disimpulkan secara keseluruhan mengenai mangan 3 stiff base complex containing crown ether links immobilis on cell MCN41 matrix as heterogeneous catalysis for oxidation of alkanes. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya mensintesis 6 katalis dengan MnL1 sampai MnL6 yang mengandung 2 cincin mahkota ether dan analognya didukung pada substrat heterogen MCN41. Itu MnL1 MCM41 sampai MnL5 MCM41. Katalis yang dimasukkan juga dapat digunakan dalam reaksi eksplosidasi olefin dalam kondisi lembut dengan selektivitas yang baik. Katalis juga dapat mudah digunakan setidaknya 3 kali tanpa banyak perubahan dalam kinerja katalis. Seperti itu kesimpulan yang dapat diperoleh juga, dan pada
kesempatan ini hal yang paling banyak diteliti yaitu pada MNL3 MCM41 karena tadi mempunyai nilai persenan 75% juga. Seperti itu. Di sini juga dapat simbol Sekian penjelasan mengenai review jurnal yang saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penyebutan senyawa-senyawa kimianya, dan mohon maaf sekali apabila dalam penjelasan ini saya terlalu bertele-tele maupun terlalu lambat dalam menjelaskannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.